Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya nak ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Nah, yang kita pelajari saat ini yaitu bagian A. Ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, yang pertama yaitu kegiatan produksi. Pengertian dan tujuan produksi. Nah, di sini produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan tujuan daripada produksi, adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama menghasilkan barang atau jasa, kemudian yang kedua memperluas lapangan kerja, yang ketiga memenuhi kebutuhan pasar, kemudian yang keempat produsen dapat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, contoh dari kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan padi dan jagung, kemudian peternak yang menghasilkan telur dan daging ayam, dan pengusaha roti yang menghasilkan roti. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan produksi. Kita lanjutkan yaitu faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, faktor produksi alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Ya nak ya, contohnya tanah, air, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, kemudian faktor produksi tenaga kerja, yakni orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor produksi modal, yakni hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Kemudian faktor produksi kewirausahaan, yakni kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang atau sekelompok untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Nah, kemudian kita akan melanjutkan persebaran produksi. Persebaran produksi, di sini Ibu akan mengambil contoh minyak bumi ya. Persebaran produksi, Ibu akan mengambil contoh minyak bumi, di mana 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar pada tahun 2016 adalah Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. Nah, kemudian pada bidang pertanian, Ibu akan mengambil contoh yaitu penghasil padi. 5 negara dengan penghasil padi terbesar pada tahun 2016 adalah Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam ya. Nah, sebenarnya untuk bidang pertanian selain padi masih ada jagung, ubi. Nah, di sini Ibu akan memberikan contohnya padi ya. Nah, kemudian perkebunan. Nah, pada bidang perkebunan contohnya di sini ada kelapa sawit, ada karet, ada kopi. Nah, Ibu akan menyampaikan yang kelapa sawit, di mana 5 negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar pada tahun 2016 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Kemudian dalam bidang kehutanan. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan yaitu 5 negara dengan penghasil kayu bundar terbesar pada tahun 2006 adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brasil, dan Kanada. Kemudian pada bidang peternakan, yaitu di sini ada 5 negara dengan penghasil daging sapi terbesar pada tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, India, dan Argentina. Selain ada daging sapi, di sini juga ada daging ayam, telur ayam, dan lain-lain ya. Nah, kemudian perikanan. Di sini Ibu akan mencontohkan 5 negara dengan perikanan tangkap di laut terbesar pada tahun 2014 adalah Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Ya nak ya. Nah, kemudian
kita akan melanjutkan yaitu ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan produksi. Nah, di mana tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya ya. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan distribusi. Pengertian dan tujuan distribusi. Apa ya yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Sedangkan tujuan daripada distribusi yakni membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen serta menciptakan pemerataan penyebaran hasil produksi ya. Nah, kemudian distribusi antar daerah. Nah, distribusi antar daerah adalah salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi, yakni distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Nah, di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat, ya. Nah, faktor pendorong daripada distribusi antar daerah antara lain sebagai berikut, yakni yang pertama ketersediaan pasokan barang, alat angkut atau transportasi yang memadai, kemudian infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya misalnya, kemudian biaya pengangkutan cukup murah. Nah, ini adalah salah satu faktor pendorong distribusi antar daerah. Kemudian selain faktor pendorong distribusi antar daerah, ada faktor penghambat distribusi antar daerah. Nah, faktor penghambat distribusi antar daerah antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, terhambatnya pasokan barang. Kemudian faktor cuaca yang tidak mendukung, kemudian kurangnya armada pengangkut, biaya pengangkutan yang tinggi, dan yang terakhir kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu ada dua alat transportasi penting dari distribusi internasional, yakni kapal laut dan pesawat terbang. Kita lanjutkan yaitu kegiatan distribusi ya, atau aktivitas distribusi bertugas untuk menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Jadi kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kemudian ada ciri benda konsumsi. Nah, ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Kemudian benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga yaitu benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Kemudian ada pembagian benda konsumsi, yaitu benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama ya. Nah, benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama contohnya baju, sepatu, tas, televisi, dan rumah. Kemudian kita lanjutkan karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen di mana segmentasi pasar kegiatan konsumsi antara lain berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah atau tempat, demografi, dan psikografi. Ya, Nak ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu aktivitas konsumsi. Ya, di sini ada 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar pada tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan India.
Sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah berbeda dengan konsumennya. Nah, ini adalah salah satu ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan konsumsi, di mana sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah berbeda dengan konsumennya. Nah, baik, kita lanjut, yakni yang keempat, harga. Ya. Pengertian harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang, di mana fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Kemudian, faktor penyebab perbedaan barang, ya. Faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda adalah yang pertama, yaitu jarak distribusi, kemudian ketersediaan barang, perbedaan kebutuhan, dan yang keempat, persaingan, ya. Kemudian kita lanjut, yaitu kebijakan penetapan harga global, ya. Nah, perusahaan dapat menetapkan harga suatu produk yang dijual ke luar negeri antara lain melalui 3 cara berikut. Yang pertama yaitu kebijakan etnosentris, yang kedua kebijakan geosentris, dan yang ketiga kebijakan polisentris, ya. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan etnosentris di sini terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat pada penetapan harga, ya. Nah, kemudian perusahaan dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Nah, kemudian keuntungan kebijakan ini adalah penetapan keputusan sederhana karena perusahaan memilih harga yang sama untuk semua lokasi, ya. Nah, kemudian kebijakan geosentris. Nah, di sini perusahaan dapat menetapkan harga yang sama, namun terdapat tambahan harga berkaitan dengan negara yang dituju, ya. Nah, tambahan harga berkaitan langsung dengan permintaan barang maupun persaingan di negara yang bersangkutan. Kemudian, kebijakan polisentris, di mana pada kebijakan ini keterlibatan kantor pusat rendah, di mana kantor cabang di negara bersangkutan dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan keadaan pasar setempat, ya. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu pasar. Nah, yang kelima yaitu pasar. Pengertian dari pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Kemudian di sini ada perdagangan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terdapat 10 komoditi utama Indonesia, yaitu TPT, yaitu tekstil dan produk tekstil, elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi, ya. Nah, kemudian di sini ada perdagangan dunia, World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Nah, anak-anak, untuk materi bab 3 bagian A cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang belum paham silahkan japri ibu, ya nak, ya. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.